Coba bayangin, kalian beli hal murah, tapi jatuh dikit aja, langsung pecah. Atau waktu kalian beli makanan, kemasannya sama, tapi kok rasanya beda. Nah, kalau kayak gitu, berarti ada yang salah sama standarnya. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tentang standarisasi mutu. Kedengarannya serius, tapi santai aja, kita bawain ala ngobrol biar gampang dipahami. Jadi standarisasi itu sebenarnya apaan sih, Ji? Nah, singkatnya standarisasi itu kayak aturan main. Semua orang tuh ikut biar hasilnya konsisten. Fungsinya bukan cuma untuk teknis, tapi juga strategis untuk menjaga mutu, melindungi konsumen, dan mendukung perdagangan. Berarti kalau dilihat dari perspektif Islam, standarisasi itu sejalan dong dengan nilai syariah. Karena dia mengandung nilai keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan juga manfaat buat masyarakat. Ya betul. Bahkan dalam Maqasid Al-Syariah, standarisasi itu nyambung sama menjaga 5 hal, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi jelas ya kalau standarisasi itu tuh bukan cuma soal aturan teknis, tapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan juga ibadah. Kalau tadi kan kita udah bahas tentang definisi umum mengenai standarisasi. Sekarang kita bahas standarisasi mutu nih. Ini tuh lebih spesifik dan juga tujuannya untuk menjaga kualitas produk atau layanan biar konsisten. Selain itu nih, standarisasi mutu itu bikin perusahaan itu lebih gampang bersaing, terus lebih dipercaya, dan bahkan lebih gampang perusahaan itu tembus ke pasar global. Jadi kalau dari perspektif Islamnya gimana nih, Ji? Kalau dari perspektif Islam itu, standarisasi mutu ini sama dengan prinsip insan, yaitu memberikan yang terbaik. Mutu yang terjaga artinya amanah kepada konsumen, dan produk yang halal dan bermutu berarti bukan cuma aman, tapi juga berkah. Jadi jelas, standarisasi mutu ini strategi bisnis sekaligus ibadah. Terus dalam dunia ini itu kan nggak ada apa-apa yang namanya instan gitu, pasti ada yang berproses. Standarisasi mutu ini juga memiliki proses. Jadi ada proses yang dijalani agar sebuah produk itu dikatakan sesuai standar. Yang pertama itu kan ada komitmen dari manajemen. Kalau misalnya yang di atas nggak serius, itu bawahnya juga pasti berantakan kan. Yang kedua, kamu bisa lanjutin nggak sih? Nah, yang kedua itu harus bikin standar yang jelas. Biasanya itu dalam bentuk SOP, manual mutu atau instruksi kerja. Setelah itu baru implementasi. Aturannya dijalankan, karyawan juga dikasih pelatihan biar paham. Lalu ada pemantauan, misalnya lewat audit atau pengawasan proses. Nah, kalau terjadi adanya gap, bisa langsung diperbaiki. Dan yang terakhir itu perbaikan berkelanjutan. Karena standar itu nggak bisa berhenti, harus terus update mengikuti perkembangan. Berarti intinya dari standarisasi itu kayak siklus. Ada komitmen, baru ada aturan, ada implementasi, pemantauan, perbaikan, terus balik lagi. Nah, kita kan udah ngomongin tentang standarisasi nih. Kalau udah ngomongin standarisasi, pasti ada satu hal yang sering banget kita dengar, yaitu ISO. Jadi ISO itu apa? Bener tuh, jadi itu ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization. Mereka bikin standar internasional yang berlaku di berbagai negara. Contohnya tuh paling populer yaitu ISO 9001 tentang manajemen mutu. Di sini perusahaan harus bisa nunjukin kalau proses mereka konsisten, terdokumentasi, dan selalu berorientasi pada pelanggan. Jadi proses buat dapetin sertifikat ISO itu juga lumayan panjang ya. Ada persiapan, analisis, bikin dokumen, pelatihan, implementasi, audit, sampai akhirnya menjadi resmi. ISO itu jadi bukti kalau perusahaan itu komit untuk menjaga kualitas mereka secara konsisten. Jadi kalau udah dapet ISO, ibaratnya perusahaan itu udah dapet centang biru gitu, buat jadi lebih gampang dipercaya, apalagi buat bersaing di pasar global. Nah, sekarang ini kita bahas dulu nih sisi positifnya dari kelebihan standarisasi. Yang pertama itu ada produk jadi konsisten mutunya. Yang kedua, bisa bikin proses kerja lebih efisien. Dan yang ketiga, dapat membuat pelanggan lebih puas dan loyal. Lalu yang keempat, standarisasi bisa membuat perusahaan lebih mudah bersaing di pasar internasional. Nah, kalau kita lihat pakai kacamata Islam, standarisasi itu udah bagian dari insan dan amanah juga. Jadi dia tuh menjaga kualitas bukan cuma soal bisnis, tapi juga ibadah. Tapi ya ini ya, walau punya banyak manfaat, standarisasi itu
nggak cuman punya keuntungan tapi juga mereka punya kekurangan. Yang pertama, biaya implementasinya itu lumayan tinggi. Kedua, itu bisa bikin perusahaan itu kurang fleksibel. Jadi selain proses standarisasi biasanya ribet, banyak dokumen, banyak prosedur dan birokrasi lainnya. Nah, jadi intinya standarisasi itu punya dua sisi. Bisa jadi kekuatan, tapi kalau salah diterapkan malah bisa jadi beban. Nah, supaya lebih kebayang, sekarang kita kasih contoh standarisasi yang sering banget kita temuin ini di kehidupan sehari-hari. Tadi waktu kamu kesini pakai helm apa enggak, Nas? Oke dong, biar aman. Perhatiin enggak, di helm itu tadi ada stiker SNI-nya. Kalau ada, itu contoh paling jelas tuh. Artinya helm itu sudah teruji dan aman untuk dipakai. Contoh lainnya ada di bidang elektronik dan bidang makanan. Ada label BPOM dan sertifikat halal. Itu juga bentuk standarisasi. Tujuannya jelas untuk memastikan produk aman, sehat, dan sesuai syariah. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai teori-teori standarisasi mutu, contoh, kelebihan, kekurangan, bahkan sampai prosesnya nih. Nah, dari teori-teori tadi, sekarang kita mau coba nih untuk melakukan studi kasus. Nah, studi kasusnya itu sebagai berikut. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah studi kasus mengenai standarisasi dan pengendalian mutu pada produk bumbu penyedap rasa PT Unilever Indonesia. Kamu mulai lanjut nggak, Ji? Pertama, mari kita lihat masalah yang dihadapi. Unilever mengalami tantangan dalam menjaga konsistensi mutu organoleptik, yaitu rasa, aroma, warna, dan kadar garam. Tantangan ini muncul karena mutu organoleptik sulit diukur dengan alat modern, sehingga sangat bergantung pada indera manusia. Selain itu, produk juga harus memenuhi standar nasional atau SNI, standar mikrobiologi, kimia fisik, hingga aturan tentang komposisi bahan, kemasan, dan penyimpanan. Masalah lain adalah adanya potensi fluktuasi kualitas selama proses produksi, yang tentu bisa menurunkan kepercayaan konsumen. Lalu bagaimana ya penyelesaiannya? Jadi Unilever ini melakukan uji organoleptik secara terstruktur. Mereka itu menggunakan uji pembedaan, uji deskripsi, dan juga uji efektif untuk menilai rasa, warna, dan juga aroma dari produk. Metode ini kemudian diperkuat dengan scoring, penggunaan kalorimeter, dan deskripsi mutu yang lebih detail. Selain itu juga, perusahaan itu juga menerapkan 7 Tools for Quality Control yang diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa. Jadi alat ini tuh meliputi check sheet, diagram Pareto, diagram sebab akibat, histogram, diagram pencar grafik, dan bagan kendali. Jadi semua alat ini tuh membantu perusahaan untuk menganalisis masalah utamanya apa dan memantau jalannya proses dari produksi, sekaligus untuk mencegah terjadinya penyimpangan mutu. Nah, dari sisi teknis, perusahaan memperbaiki metode uji organoleptik, menentukan atribut kunci seperti rasa ayam dan sapi, serta menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan dari sisi manajerial, mereka menyiapkan instruksi, kerja, format uji, dan lembar deskripsi mutu produk. Hasilnya, mutu bumbu penyedap dapat dipertahankan sesuai dengan standar SNI. Terus, parameter kritis seperti flavor, warna, dan kadar garam itu juga bisa dikendalikan dengan lebih efektif. Unilever pun memiliki sistem mutu yang lebih terstruktur, kemudian memadukan aspek teknis dan manajerial. Dengan demikian, perusahaan ini berhasil menjaga kepuasan konsumen, mempertahankan kepercayaan pasar, sekaligus meningkatkan daya saing produk di industri pangan. Nah, jadi singkatnya, masalah utama pada sulitnya menjaga konsistensi mutu. Penyelesaiannya dilakukan dengan uji organoleptik, penggunaan alat pengendali mutu, serta pendekatan teknis dan manajerial. Dan hasilnya, produk menjadi lebih terjamin mutunya, sesuai dengan standar konsisten dan mampu bersaing di pasar. Nah, itu tadi penjelasan tentang standarisasi mutu dan sistem ISO, serta penjelasan tentang studi kasus yang dialami oleh PT Unilever. Baik, sekian video dari kami. Kami ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I keep 100 ranks inside my G. I remember hitting them all with a whole team. Nah, nigga, ain't I so called.